Kali ini saya akan memberikan materi khusus para reseller Depok Branded Stock Lots dan juga kamu yang baru saja tonton video ini, bagaimana caranya untuk memulai ya bisnis baju branded. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi khususnya para pemula yang ingin jualan baju branded. Nah, ini persiapan yang harus kamu lakukan ya. Saya akan bocorkan langkah demi langkah memulai bisnis baju branded. Panduan dari materi ini khususnya untuk kamu yang ingin jualan baju branded laris manis di pasaran, dari persiapan hingga launchingnya bisnis kamu. Tonton video ini sampai selesai. Ada 9 poin persiapan memulai bisnis baju brand agar laris manis di pasaran. Ya, saling bersinambungan dan ini sudah saya praktekkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Untuk pemula yang ingin jualan baju brand, hal yang pertama yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin adalah niat. Niatnya adalah niat yang kuat. Jangan menggunakan niat yang setengah-setengah atau coba-coba. Nanti bisa hasilnya juga coba-coba. Maka di poin pertama ini kamu harus punya niat yang kuat, harus powerful banget. Yang kedua adalah kamu harus cari tahu nih kebutuhan market nih. Ketika kamu mau mulai usaha ya, kemudian kamu udah punya niat yang kuat banget, udah yakin banget pengen punya usaha. Yang kedua langkahnya yang harus kamu lakukan adalah yaitu cari tahu atau riset market apa yang dibutuhkan. Karena untuk memulai bisnis itu adalah berdasarkan siapa yang butuh produk tersebut. Ketika kita sudah paham siapa pembelinya, maka kita sediakan produknya dalam wujud bisnis. Oke, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah pahami cara komunikasi yang tepat kepada calon konsumen. Ketika kamu sudah punya niat yang kuat, kemudian kamu sudah paham produknya yang dibutuhkan oleh market, maka kamu harus bisa jalin komunikasi antara kamu dengan yang membutuhkan produk ini. Ya. Siapa? Yaitu calon konsumen kamu. Yang harus kamu lakukan adalah cara memahami ya calon konsumen agar komunikasi kamu yang efektif adalah yaitu yang pertama sekali kamu harus paham perilaku konsumen. Di mana dia berkumpul, kemudian bahasanya kamu gunakan bahasa yang tepat. Misal kalau ABG, ya bahasanya sesuai dengan ABG. Kalau orangnya adalah intelektual, kamu gunakan bahasa intelektual ya. Atau targetnya satu daerah, kamu bisa gunakan bahasa yang daerah juga. Supaya apa? Supaya mengena di behavior, supaya mengena di hati calon konsumen kamu. Yang keduanya adalah dalam memahami komunikasi antara penjual dengan calon pembeli, yaitu kamu harus pahami perilakunya ini, yaitu apakah ini adalah market yang rasional atau yang emosional ya. Kalau yang rasional pasti dia lebih kepada harga yang murah atau gunakan teknik bundling ya, karena bagi mereka itu adalah yang rasional bagaimana caranya membeli suatu produk ini efektif, efisien. Itu yang paling sekali diutamakan bagi calon konsumen yang memang rasional market. Kemudian ketika kamu memahami behavior consumer ini, calon psikologis konsumen ini adalah yang emotional market, maka kamu gunakan bahasa yang dimana ketika kamu menuliskan, menginformasikan suatu produk itu yang membuat calon konsumen kamu nih merasa ketika membeli di kamu tuh statusnya meningkat, status diri, status sosialnya meningkat. Kemudian dia merasa bangga dan merasa dispesialkan. Ini yang harus kamu bangun komunikasi yang efektif, yang tepat kepada calon konsumen yang emotional marketing. Kemudian,
Apapun produk dan konsep yang kamu mainkan dalam komunikasi kepada calon konsumen, setiap produk yang kamu market kepada calon konsumen, kamu harus memberikan value yang tepat. Value misalnya, ya, seseorang yang memang mau hemat atau dia maunya emosional, ya. Value, berbicara value, tidak sama setiap orang. Ya, ada value-nya ingin hemat, ada value-nya ingin dihargai. Misal si Fulan gajinya 3 juta. Kemudian dia ingin membeli sesuatu produk itu yang bisa menghemat biaya hidupnya untuk kebutuhan sebulan, ya. Kemudian ada si Fulan yang B gajinya 30 jutaan, ya. Bagi dia adalah bagaimana status sosialnya meningkat. Ketika membeli produk itu, dia merasa bangga. Dia tidak lagi berbicara hemat. Nah, di situ kamu berikan value yang berbeda. Kamu mainkan value-nya, kamu berikan kepada orang yang tepat. Jadi, kesimpulan adalah berikan value yang tepat. Kita ke poin keempat, yaitu cara mudah calon konsumen mendapatkan produk. Dalam kita meng-create sebuah, ya, tadi kita sudah punya niat yang kuat, kemudian kita sudah riset market apa yang dibutuhkan, kemudian kita sudah memberikan komunikasi yang tepat kepada calon konsumen kita. Yang keempatnya adalah bagaimana konsumen itu ketika sudah terjalin komunikasi yang tepat dengan kita, yang harus kita sediakan berikutnya adalah bagaimana caranya mudah mereka mendapatkan produk yang sudah kita promosikan ini. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan cara mudah ya calon konsumen ini mendapatkan produk kita. Yang pertama, harus kamu gunakan aplikasi yang terpercaya, ya, dan juga friendly. Friendly apa? Yang sering digunakan oleh calon konsumen kita. Yang berikutnya, ketika dia sudah melakukan check out di aplikasi kita atau di aplikasi yang dia sering gunakan, kamu siapkan apa? Yang kamu siapkan adalah jasa pengiriman yang terpercaya dan yang paling cepat sampainya. Supaya apa? Supaya poin keempat ini, cara mudah mendapatkan produk yang setelah kita promosikan ini biar sampai di tangan konsumen. Dalam merencanakan bisnis, ya, ini adalah hal vital yang perlu kamu ketahui. Setelah kamu punya niat yang kuat, kemudian juga kamu sudah menjalin komunikasi yang tepat kepada calon konsumen, kemudian yang keempat ya tadi, kamu sudah menyediakan platform yang mudah untuk mendapatkan produk kita dari calon konsumen itu. Yang kelima ini adalah kamu jangan sampai salah memilih supplier. Cari supplier yang tepat. Bagaimana cara mencari supplier yang tepat? Saya akan bocorkan di video ini. Poin 5 ini, cari supplier yang tepat itu adalah, pertama, yang harus kamu ketahui mencari supplier yang tepat itu adalah supplier yang sudah lama mensuplai produknya. Bagaimana tahunya? Ya, bahwa supplier ini sudah lama mensuplai produk. Ya, kalau dia sudah lama, sudah lebih 10 tahun ya, sudah diyakin. Kalau semuanya dia lebih dari 10 tahun, mungkin ya berkemungkinan besar dia ini memang bisnisnya bagus dan diminati oleh market, dan tentunya secara logika dia bertahan 10 tahun ini bukan sembarangan supplier, ya kan? Yang kedua yang harus kamu lakukan, perhatikan jejak digitalnya, ya. Jejak digital supplier ini bersih atau tidak. Ya, untuk saat ini, untuk mencari supplier yang jejak digitalnya bagus, ya kamu bisa add Facebook-nya, follow Instagram-nya, atau subscribe YouTube-nya. Kita pelajari, kita scroll. Bukan ya dilihat dari jejak digitalnya itu. Saya rasa kalau dia sudah 5 tahun, 10 tahun, jejak digital ini pasti banyak. Dan juga bisa dicari kok semua di Google ya tentang riwayat supplier ini. Ketika kamu sudah yakin, silakan order ke supplier tersebut. Yang ketiga adalah ya produk yang disediakan adalah produk yang sesuai dengan market kamu, ya. Kemudian yang keempatnya itu produknya yang harus harga mati, ini harus produk terbaru, ter-up to date, dan best seller di pasaran, ya. Kemudian adalah varian produknya banyak. Kemudian produknya itu continuous. Hati-hati ya, supplier harus ya mempunyai varian yang banyak dan barangnya selalu continuous. Jadi setiap minggunya berbeda-beda. Kemudian yang keenam adalah personal
branding suppliernya itu harus bagus ya. Hati-hati ya, kamu harus cari tahu kiri kanan. Kalau tidak tahu, kamu jauh dari alamat supplier tersebut, kamu bisa cek jejak digitalnya, baik di Google atau di akun sosmed. Ini penting sekali ya. Kemudian hal yang paling kamu harus cari supplier itu adalah yang ketujuhnya, pilihlah supplier yang mengedukatif ya, yang selalu mengedukasi calon-calon konsumennya. Kamu selaku ingin berjualan, kemudian mencari supplier yang tepat, carilah supplier yang selalu mengedukatif agar kamu pemula juga bisa disupport. Selain produknya ada, juga disupport yang namanya product knowledge dan juga mindset bisnisnya. Ini sangat penting sekali. Yang ke-8 ya, tentu ya harus ya, pelayanan dari supplier tersebut bersahabat ya. Jangan sampai kita sudah memilih supplier ini tetapi nanti supplier ini pelayanannya tidak bersahabat. Ini berdampak terhadap masa depan bisnis kita. Ketika lagi enak bertemu dengan supplier yang judes, yang galak, pas oke aja. Tapi berikutnya ketika hati kita tidak enak, banyak masalah, ketemu dengan supplier yang judes atau pelayanan dari tim gudang atau pabrik tersebut adalah nggak ngenakin hati, ini otomatis juga membuat hati kita, membuat bisnis kita tidak bagus ke depannya. Maka carilah supplier ataupun tim dari supplier ini yang bersahabat, bisa konsultasi, bisa cerita, dan hal-hal yang lainnya menjadikan kamu disupport sehingga bisnis kamu bisa long term gitu kan. Kemudian ada hal yang paling penting dalam memilih supplier ini adalah supplier tersebut bisa memberikan garansi kepada kamu ya. Ketika kamu membeli, supplier itu sudah memberikan edukasi, supplier sudah benar gitu kan, dan terakhir adalah dia bisa memberikan garansi kepada kamu. Itu sangat penting sekali dalam poin kelima, mencari supplier yang tepat. Yang keenam adalah tentukan model bisnis. Setelah kamu punya niat usaha yang kuat, setelah kamu tahu permintaan pasar, setelah kamu tahu cara promosi komunikasi yang baik dengan calon konsumen, yang keempatnya tadi kamu sudah paham menyediakan aplikasi ataupun sarana bagaimana customer ini bisa mudah mendapatkan produk dari kamu. Yang kelima tadi, kamu sudah memberikan produk terbaik dari supplier terbaik. Yang keenam ini, kamu harus tentukan model bisnis yang tepat. Jangan bisnisnya campur baur ataupun asal-asalan, atau jangan-jangan kamu nggak paham tentang model bisnis ya. Model bisnis untuk pemula tuh sangat simpel sekali ya. Kalau dia pemain eceran, konsepnya harus sesuai dengan eceran. Pemain grosiran, ya harus fokus kepada grosiran ya. Atau ya pemain ecer dan grosir, bisa aja kayak gitu ya. Tapi saya sarankan ketika kamu main grosiran, ketika kamu main eceran, bisnis modelnya. Dalam menentukan bisnis model itu banyak hal yang harus kamu lakukan. Kemudian dalam menentukan bisnis model ini ya, yang harus kamu fokuskan adalah model bisnisnya. Apakah kamu jualan eceran secara online ataupun offline? Kemudian apakah kamu memang bisnis modelnya pengennya grosiran? Nah, maka kamu siapin tuh ada yang per 3, per 6, serian dan sebagainya. Itu kamu gunakan konsep seperti itu ya. Kemudian apakah kamu juga eceran juga, grosiran juga? Bisnis mau kembangkan, silahkan saja. Mana yang lebih enak, mana yang lebih cocok untuk kamu, atau mana yang lebih efektif menurut kamu. Tentukan saja bisnis model untuk menjalankan bisnis kamu ini. Penting sekali bisnis model, tetapi semuanya bagaimana effort dari kamu dan bagaimana juga target dari kamu. Ini yang mempengaruhi. Yang ketujuh, pahami dan kuasai ilmu digital marketing. Poin 7 ini ya, kamu harus pahami cara main dan teknik setiap aplikasi atau e-commerce ya, atau teknik yang ada di Google ya, Facebook, misalnya Instagram, ataupun e-commerce yang Shopee, TikTok ya, dan yang lainnya ya. Kamu harus pahami tuh cara mainnya dan teknik setiap aplikasi tersebut. Kalau tidak tahu cara tekniknya, mungkin kamu bisa rekrut orang yang paham tentang menjalankan sistem
aplikasi tersebut. Tapi yang harus kamu pahami selaku business owner, yaitu paham dari awal sampai akhir dari aplikasi ini. Rules-nya kamu harus paham, supaya apa? Supaya kamu bisa tetap cuan dari aplikasi itu, ya. Kemudian kamu harus posting dong foto yang paling menarik, ya, foto yang paling keren dan foto yang paling cantik dari produk yang akan kamu tampilkan di e-commerce tersebut, ya. Kemudian buatlah copywriting yang menggugah, ya. Setelah fotonya bagus, ya, tentu captionnya ataupun copywritingnya ini copywriting yang menggugah, ya. Contoh, ya kan, kamu stop scroll karena promo ini berlaku 3 hari saja. Nah, itu kan teknik yang membuat orang gitu kan, dapat hook di situ kan. Hanya hari ini produk ini, gitu kan. Kemudian produk bestseller datang lagi, ya. Atau bikin 1 hari aja habis 3.000 pieces, ya. Besok akan restock. Nah, itu contoh yang buat PO, ya. Dan teknik-teknik seperti itu bisa kamu lakukan. Atau ya, ternyata produk ini yang membuat orang bisa berubah. Itu ya. Jadi dari headline, copywriting itu menggugah calon konsumen. Maka foto produk dan juga copywritingnya harus kamu siapkan dengan baik, semenarik mungkin, semenggugah mungkin. Perhatikan poin yang nomor 7 ini. Yang ke-8 adalah bangun personal branding yang terpercaya, ya. Kenapa harus bangun personal branding? Karena saat ini banyak banget business owner yang terjun dan dikenal oleh calon pembelinya. Kenapa? Ketika orang paham siapa pemilik bisnis tersebut, orang itu merasa senang, orang tuh merasa yakin ketika dia sudah memahami, sudah mengenal personal branding dari business owner tersebut. Kamu harus bangun personal branding agar kamu dipercaya oleh konsumen. Yang pertama yang harus kamu ceritakan dalam membangun personal branding di semua sosmed ataupun di semua platform, yaitu kamu harus bercerita tentang sejarah usaha kamu yang seperti saya lakukan, gitu kan. Dari 10 tahun lalu saya bercerita tentang sejarah usaha saya, ada di konten YouTube Depo Stock Lodge. Kemudian juga prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan, ya saya harus sampaikan, gitu kan, supaya ada stigma positifnya, ya, di mindset siapapun yang menonton video-video saya ini, ya. Begitu harus kamu lakukan juga. Kemudian testimoni terhadap siapa saja yang datang ke toko saya, datang menemui saya akan publish testimoni tersebut. Agar apa? Agar orang percaya bahwa kita ini jualan bukan sembarangan, bukan minta-minta, bukan ngemis, tetapi kita memang membangun sebuah bisnis yang terpercaya. Maka kita tampilkanlah testimoni-testimoni keberhasilan kita dan juga sejarah usaha kita, perjuangan kita. Ini bernilai banget bagi calon konsumen kita. Ya, kemudian harus kita lakukan dalam membangun personal branding itu adalah kita harus bisa mengedukasi calon-calon pelanggan kita. Karena dengan edukasi orang akan merasa dia itu diperhatikan dan juga diedukasi bagaimana sukses nanti menjalankan bisnis. Kemudian personal branding harus dibangun agar konsumen merasa bersahabat dengan kita. Yang nomor 9-nya, ini adalah continuous atau istiqomah. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah, yakin gitu ya, kata ustadz saya gitu kan. Kenapa continuous ini, konsisten ini, istiqomah ini dalam bisnis itu harus kita jalan, harus kita tekadkan. Ya memang di jejak digital pun, dalam mengembangkan platform pun, atau di dalam berbisnis pun, orang melihat kita berdasarkan sejarah kita. Nggak langsung orang juga percaya, ya. Tetapi dengan konsisten, insya Allah kita menuju kesuksesan, ya. Hal yang perlu kamu lakukan agar bisa continuous, yaitu kamu jadwalkan action plan kamu. Ketika kamu tadi sudah melewati 8 poin, poin ke-9 ini adalah bagaimana cara kamu menjadwalkan action plan. Action plan ini adalah rangkaian-rangkaian yang akan kamu lakukan. Tanggal berapa, bulan apa aja, minggunya keberapa, jamnya berapa, itu semua konten yang harus kamu bikin planningnya. Kontennya apa aja, dan produk yang akan kamu masukkan apa aja. Kemudian kamu saat berbicara membangun personal branding kapan aja, itu harus kamu siapkan jadwal dan action plan-nya. Action plan ini penting banget
ya untuk agar kita bisa continuous di dalam menuju kesuksesan dalam berbisnis. Kemudian konten yang kita sediakan konten yang sistematis. Ya, artinya apa konten yang sistematis ini? Konten yang mulai dari poin pertamanya sampai poin akhirnya ini saling menyambung, ya. Kemudian ada level-level dan tingkatan-tingkatan dari konten minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu seterusnya. Sehingga konten ini growth, ya. Kemudian yang harus disediakan tentunya dalam mewujudkan konsistensi kita, yaitu tentu tersediakan alat yang sangat mensupport. Alat yang support apa ya? Untuk jualan online yang perlu ya handphone, kemudian kita perlu apalagi kamera, kita perlu apalagi aplikasi yang mensupport. Berarti kan kita perlu HP yang smartphone yang canggih, ya kan? Mulai dari speknya, RAM-nya dan sebagainya itu penting sekali. Kemudian ketika konten, ketika foto produk, kita siapin lighting-nya, background-nya dan sebagainya. Yang paling penting adalah continuous, konsisten. Hal ini adalah hal yang paling mendasar untuk menjadi kesuksesan, dan kebanyakan orang ya gagal di konsistennya. Tetapi orang-orang yang konsisten, insya Allah dia akan menuju kesuksesan. Pada kesimpulannya, setelah kamu melakukan step by step dari 1 sampai ke 9, ada hal yang perlu banget kamu sediakan di dalam diri kamu. Yaitu, setelah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, kamu harus tawakal, ya. Harus tawakal dan yakin atas yang kamu lakukan ini 100% akan sukses. Karena dengan keyakinan inilah yang membuat kita akan sukses. Sukses, sukses, sukses untuk kita semua.